أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wa huwa ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Nglakoniyo perjuangan sira kabeh utawa budalono sira kabeh. Budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalono sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa giat wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den jawono ngeten, aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat wa du'afa ala hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir. Wa ya tawi ki ayat ku mansukhatun iku dinasah di ayati laisa ala du'afa. Dinasah kelan ayat laisa ala du'afa wala alal mardu tak terusin. Wajah itulah ngelakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum temengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamun ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wana jalalan tumurun fil munafiqina ing dalem pira-pira munafik alladzina rupane munafiqun takhallafu kang ngari sapa munafiqun sing ngari ora gelem berjuang apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban laukana lamun ana apa perkara maksude ngisine Nabi Muhammad aima tegese perkara jauh tagum kang ajak-ajak sira Muhammad gum ing wong akeh ilahi maring ma. Andaikan yang didakwahkan Nabi ku aradun iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andaikan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi, tegese kang gampang dijibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang dengan ewasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang. Lat tabau kayaktine padha anut sapa munafikun ka ing sira. Tolaban krana golek ilhoni mati maring ghanimah. Walakin ba'usat alaihi musyaqqa. Tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyaqqa apa jarak ilmata fatu sejarah. Fatakhallahu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billahi lan yatine bakal padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'ana ala qaras namakum. Lawis tata'ana lamun kuwasa kita al-khuruj ing metu la qaras yatine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halafil kadzib kelawan sumpah sing gorok. Wa ta'awwa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafiqun kula kadibuna iki gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'ana la qors namaku. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina nek izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah maring sekelompok. Fi takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi. Pana jala mengko tumurun apa
dawuh apa wa angkam nggih. Kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi. Waqad damalan dhisena sapa Allah al-apa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal bihi maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun apa wa ang kalima azin talagu. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun kita perlu ing dalem ngari wa hal la taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh ing munafikin hatta tabayana sigo dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri ing dalem udur wa ta'ala malang ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalem masalah takhalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin. Maksudnya ini nafsun istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yuk minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kita perlu ing dalem masalah takhalluf ngari sangko jihad. An ayu jaiti ento padha jihad sapa alladzina yu'minun bi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala wa alimun dasing pirsa bil muttaqin lan pira-pira sing takwa. Nama ta'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khalufi ing dalam ngari sapa alladzina wong akeh layu miruna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa tabat lan mamang aisyaka tegese mamang populubum atine wong akeh sidin ing dalam masalah agama. Fa monggo te wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya tarot dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya tahayyaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau arajula men ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruja jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing pira-pira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari tetapi nek gedeng sapa Allah ing biasa ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese ora ngertakno sapa Allah kuru jagum ing metune munafikun. Fasabatu mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasa lagu tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagu kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugu sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ayil mardo tegese pira-pira wong sing lara wanita ilan wong wadon wasifal lan tahile. Kadaro sing dari takdir sapa Allah Taala dari kae kono-kono dal munafikin ma'al qaidin utawa dari kae kono-kono takalluful munafikin sami. Lafara diparen metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja mongko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasadan tegese kerusakan. Bitakdziril mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan istine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan lumaku binami masih lan adu-adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna tegese golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utawi wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagu kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara ya kuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa ta'awwal alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira wong sing dolim. Untuk terang ya. Jamun salah paham masalah sensitif, masalah apa? Jihad. Kalau sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah apa jihad. Salah paham diawasi. Masalah apa? Jelas kalau ora potongan kiai ultimati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terangno mulai awal ya. Terus boten salah paham. Jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah mboten perlu tanggung jawab mui teng kene nopo mawon pokoke tanggung jawab pendapat niki teng pengiran. Nabi sing jelas pun kula dudono kronologi awal.
Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Itu disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu. Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid. Bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik, ya. Anti berhala, anti apa? Dan itu 13 tahun. Rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah. Dilukai, diserot, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Dianggap hijrah paling paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi yang dibungkus psikologi pendatang, ambek psikologi penduduk asli. Itu yang disebut layu khrijan nala azu minhal. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah jaya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong apa? Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin temudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang mimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Yang disebut layu Kristen nal-a'adu minhal. Wong kucing lesu bawa pakan. Sebenarnya nyapa kue dari rumah Abdul. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Hingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor di sini telur, orang Muhajirin ngempat sebagai kita dikenal. Lu ini bener loh, tentara ini, wong soleh lah tetap butuh orang itu ini dalam sejarah ini. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya tuh. Itu dalam sejarah begitu, orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Soal mengganti aku perhitungan paling elek orang itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu fakta ini dipegat sih. Itu 3. Asing di loro itu pegat naik itu 3. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah yang jelas tetap 3. Muhajirin itu orang bingung, itu asal itu tapi memang dalam sejarah tidak, dia sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafik pun nganggap Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggap Nabi washabu disebut as-sabiqunal. Hasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah. Ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Disebut naksha antusibana dari. Munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Bersamaan roh sistem intelijen.
Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi. Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa Quraidah wan Nadir dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa? Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahu. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit. Karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo. Idzan yaqulul qailun, to idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashab. Nah, apa ini kaya apa mengane dunya, kaya apa reaksine dunya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashab. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nah, dieksekusi mesti diekspos Muhammad itu kanibal. Mana ada orang yang ngarap dhewe iki. Ora tak Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, dadi digrogoti tapi Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Angking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pri. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mereka merasa dipimpin benda. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Walhasil nabinya dari nanti wafat. Tapi setelah wafat, diam-diam munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah. Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Makanya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai Abu Bakar, Ansor dan muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non-apa. Disebut minna amir wa minkum napa. Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini bersamaan paham. Lalu ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, gue wajar. Gue sunnah tuh. Paham apa? Sunnah. Singgulin no Gustur, ya wong yang dibesarkan apa? Singgulin no Pak Harto, ya orang yang dulu kemiliterannya dibina itu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno memberi super semar. Akhirnya jadi masalah ben apa? Soekarno. Semua tentu. Apa terus-terus itu kowe nek murid ngalim ya masukno gune. Wis kono ora ana balik. Mantu mbok kei anakmu, mbok kei dunya. Bareng kowe wotawate dijengkangno pisan. Dene sing kuwasa. Kowe ora kaget, itu ora tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kulo termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya, tapi kulo paling seneng dhewe. Wis kulo nek dhewean kok ning swarga. Kulo kumpul wong pendak mulang nek kerja. Mergo kulo niku sejarah niku manusa ngoten niku. Kulo termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh, tapi wahsyah. Saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang nek kerja iku kulo teng kamar sih. Dhewean enak. Bayangno dadi ahli swarga, bayang sing asik-asik nonton mawon sok damai. Mimpin wong ruwet, ruwet. Mimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakan.
Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis diparek. Keliru meneh. Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komit. Kowe gelo kok pengeran ra oleh. Mergo kon latihan ikhlas ora lara. Kowe gelo ra oleh mergo tidak ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe umat suwi ra jelas komit. Gelo ya ora oleh ora ikhlas dene lho. Wong adu penatak ngoten ora lara ati. Kan kalau tak ikhlasno ben dapet presiden aman begitu kiai lho. Walhasil ini kalau cerita sejarah. Nah, saat ini yang perlu diingerteni kangge kula jenengan ya sing dadi kula sowan mbek pangeran. Kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos samangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Iki rumono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarrah wa darrah. Infiru khifafau wa thiqalan. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarrah wa darrah. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sama hitung. Ini ayatnya kalau didonorin ini. Tentang masalah jihad, konten infiru, khifafau, wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggine masalah sedekah, konten ayat alladzina yunfikuna fisarra, wadarra. Fisarra dalam waktu senang, wadarra itu waktu bahaya. Orang terima marah, waktu nopo. Sampai saya itu, meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani Menteri Ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya pulau kiri akan jadi kiri, misalnya Rukin kan jalan Mustafa, kode kiri ini, bercocokan. Kang aku lanjut beras, aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode mana nih? Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank yang tidak mungkin, utang bupati orang mungkin, karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka menerima juga sesama apa? Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama apa? Mereka ikut utang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Bantuan BLT kalau mulan pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna ya, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Nggih, tonggo kula niku rata-rata gimana? Kita memiliki rata-rata asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tonggo kula loro, mesti yang nolong pertama adalah kelompoknya sendiri. Begitu orang rumah sakit, disewakno tosa, begitu dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Engko harus kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon bersentak ora tersinggung bang. Anakku DB, waktu diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue lama-lama orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatannya dipahami. Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis mengambil. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayani kan sesama Allah. Miskin gula ada gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong sing gerbang. Wong miskin jalan-jalan.
panjang nganggur, no? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, panjang. Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarep sama orang ngarep bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar sekian. Jadi kayak hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online. Online dia on. Saya kan orang kecelakaan di dalam, tinggal orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat sama kecelakaan di dalam, orang juga mau marah nganggur-nganggur. Marah itu jalan-jalan, marah. Dan ternyata itu ada hikmahnya, karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video dong, dan itu menjadi tenaga sosial yang gerak. Gue terkira sangat loh, kenapa Allah bikin orang miskin gue dipikir. Gue ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin orang apa? Enak aja ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna fisarra wa darra. Infiru ya sifaqau wa ini perlu sampean catat. Kalau sering kita bayi tiang, Gus jenengan tiang alim kok dihormati di tiang niku. Saya itu punya tetangga, yang orangnya itu orang, dia punya warung besar, wong orang. Anak aku seneng setengah mati. Terus jenenge warung ngoten niku nggone wong nakal macam-macam wong ra salat semua. Kiai paling dihormati kula dihormati. Takut iki alasannya nopo? Tonggo-tonggo nak ramanan, utang aku rawani. Aku wis keceluk ulama, keceluk kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal adi teknologi kok ini. Lah kok hormat kula mergo kula ngurmati fungsinya dia. Nek dia minta kok aku. Aku ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang konten setiap. Sementara kita kiai paling cenderung di obor. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan, urusan yang paling pokok. Itu kalau senang aturan Quran yang digunakan bisa roh. Bahwa orang tetap harus berinfak bisa roh. Makanya saya itu janggal. Kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa. Jadi begitu syarat ngoten. Soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin kan kuat kirene lama. Iku mari sak. Wong larat butuhe mangan kok utang 2 juta. Wong butuhe 2 kilo kok dadi 2. Ini marah-marah. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat ngelak. Bodoh cilik salene telu proposal di pondok singkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa bodoh. Ayo mari repot dulu-dulu tenan yo lama. Mari perkara kan. Iku bodoh dene nek bodoh sarate nek ngoten napa. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun biqad. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Paham. Sebab itu ketika lan ikram balena cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan lawis tatok nalas warasna mampu. Muhammad tak jenau kepengen kalau berjuang, tapi aku mampu, mau mampu melok. Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang misalnya sahabat paling waras, paling kiri. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad. Gue jadi satpam, gue pengawas, gue tukang bawa senjata, gue tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya, berjuang
Sebab zaman Nabi ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya, ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing marah reso popo, tukang ngemek banyu, tukang menyediakan obat-obatan, perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu dia ya Rasulullah di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena konten orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan keluarganya roh untuk rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara apa baru orang miskin dengan gue. Loh jujur loh. Kalau nggak ditanya tak pakai saya, ngomong nganggur kalau pakai saya. Kalau lagi ngerasa tangga, tak loh. Jadi kalau pengeran jauh mono, gue tak pejabat negara bida, jadi miskin beban negara. Cara kau belum senang, beban negara, cara kau fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin benar, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarok, inferior kifafau. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata kader Nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad, karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah, minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatadah itu jaga rumahnya Nabi. Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Jika ketika misalnya Nabi dengar sekarang Abi Sufyan sudah merangsek dekat Madinah, sahabat diumumkan bahwa besok perang karena Abi Sufyan sudah menuju Madinah. Di kumpul mereka sudah punya panah. Makanya disebut walau aradul khuruj jala adu lahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak si apa lunga sesuk, mestinya perbekalan disiapkan malamnya. Itu sahabat berngomong. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh, alimu auladakum birrimah. Anak-anak warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati, dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada yang akan bunuh kita dianggap kriminal oleh polisi, bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa, karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana, malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu tidak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Katolik. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah.
Tadi kira boten. Orang bajingan kuat go tembak. Mata ini ruhe. Tetap ini jadi buron. Senajan ruhe wong ra kanggo lah tetap jadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah bisa boten. Bisa mata ini ruhe bisa bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti bisa mata ini untuk bojone untuk dunia. Makanya ini pentingnya. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal-usul masalah. Kadang kita paling kecil loh. Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal. Masih bisa dibedah. Uang mateni rutin masuk pejabat tetap. Masa kayak gila nggak dipateni masalah. Jangan. Artinya masih buron polisi loh. Di senajan itu di pateni ada seorang pembantu atau seorang kayak itu kan Joko Golok nih. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak. Kita nggak perlu jadi ekstremis, nggak perlu jadi teroris karena aturan lainnya jelas. Kalau dulu nggak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses. Itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bujune para sahabat otomatis wae wong kafir Mekah. Dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Nah, karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Jika sahabat itu wajib nyancang jarang di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang, ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Cara ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangkak ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi onten, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean perang panah duwe, atau duwe boleh isi. Ibu cek nurut-nurut ucap-ucap meripat, ngomong mati ya. Ini kalau termasuk kiai yang dimazhab onten, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kulo menangi, anak kiai yang kita kulo nak jenis tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era ini kulo rawan, wah kulo berdiundang tonggo-tonggo, kus mungkin bermaghrib tahlilan ini kulo. Jam biru maghrib kurang jelas. Sampai itu kurang seperempat dari maghrib setengah itu ya apa? Saya kejenan jam 6:05. Oh jelas tuh. Ya tepat tenang kok. Jam 6:05 tak persis kok. Oh sing diomong sih betul lho kok. Wong-wong nang kelas mos. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing kudu sing salah ana sing bener. Ini kan alhamdulillah udah tradisi. Wah, terus orang ngomong Melayu tenan. Wes tak kawat tak tinggalkan. Aku lah terkenal masalah waktu itu tak bermandi tenan. Kulo lagi ngomong, aku jam 6:05. Nah, anak kulo kira-kira aku ra janji, kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sebenarnya ya toko-toko, hampir terlambat 5 menit ya kesepakatan aku. Itu sudah kaidahnya harus jelas. Kulo termasuk dia yang mentradisikan on time, itu harus ditradisikan. Karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina, termasuk perang Tabuk, ya ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Yang Romawi wedi, mereka ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan.
kesiapan konten setiap nopo. Karena sekarang enak. Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah saja dari bujurnya itu mata ini Pak. Dalam hukum riba dulu itu lucu. Pembunuh itu berat ada istri dan harta. Jadi raja berdolim. Jadi misalnya kalau Rukin berhasil mateni Mustafa, wong dia ora berhak ning gone keluarga Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Joro atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang, ini kan salah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Jadi dia ora dolim nak sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngawi Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta terus akhirnya kerajaan apa? Demak dia lah mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Nasibnya kalau Kiai Demak itu terkenal di Pantura mau tukang syariat, orang pati percaya jimat. Bareng disuduh Kiai Barat mate. Malah dari sejarah nak wong Yogyakarta untuk kejawen. Berkondisi sejarah Islam syariat atau kalah dari Islam klenik. Mereka Arya Penangsang didiane Sunan Kudus di syariat. Sing pangeran iki didiane nawa kali bareng perang kalah. Ane ngali saiki ya bali, wong iso dhisik dolan Bali maksum wong lah. Wah. Tak temu dene rembang. Jadi nak syariat itu tua Pantura. Tapi nak jago tua Juk. Ini kan sejarah iki. Iku lho bedene ono ya sejarah. Tapi kan sejarah itu berulang. Ada di sejarah itu wis tak panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu, yang menang orang daerah ini, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh toh, nggak tatanan kemroh-kemrohan, awur-awuran, wong yang menang orang divonis dolim, malah otomatis penguasa. Bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian, umpama Nabi itu tidak onten punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan, itu Nabi sudah mati, para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri, dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwa wa aduwakum wa akharina min du. Ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten, jadi setiap saat dia. Luri ini mau sunnah ini, dan sama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Ini gua begitu. Ini kok Abdul bin Umar, Sayyidina Ali itu balapan kuda. Makanya tenggine fakih. Judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanaan. Ya, sangat tuh ya buat ya. Jadi di fakih yang boleh setengah judi di mulai itu balapan kuda sama apa mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir kalau dulu disting terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan. Wah, karena mereka ahli pemanah. Sama jelas di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam raklun-raklun. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini.
asbahu fursanan wa batu rubbana. Sebagian ulama ngredakno batu rubbanan wa asbahu fursanan. Batu padha bermalaman sapa sahabat rubbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha itu sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi itu kaya pendeta, madhep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya tapi sekali menyongsong pagi, cara tadi setengah itu, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudi, Quraisy, Nasara, Najran dan kafir Quraisy njite. Kok ngadepi sahabat sing kuat? Wah, ini diserang juga, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah sana sampean tak iso Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kiri, mergo marang Madinah itu ngungsi. Bareng tahun 10, kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah, badhe umroh. Hasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji. Wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islamku. Tanyakan pakar-pakar sejarah, asal usulnya disunatno kenapa ngitari toa pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nunjukno nang Islam gak kelar. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Gue nunjukkan orang Islam betul apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari bukti ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mana wonten apa? Mereka kalau gelari sahabat itu batu rubanan wa asbahur. Tidak bengi coba pendeta ibadah, kali ini aku tak ganteng. Misalnya sama di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kese-kesean, pesantren ini ada kiai ibu semangat taura, mau maju duit taura, ini kelas dodo tak? Kiai melete kalau pulau mana tak kepikiran, jadi melete itu lah ilmu ni. Gitu, kiai itu nak setengah melete, setengah takabur koyo pulau, itu malah enak. Paling enggak sama yakin kalau orang kelaparan. Paling enggak itu sama yakin kalau orang dimiliki kalau tak ilmu. Wah, nak wong alim menangan. Tawangan yang keliru itu ilmu. Nah, misalnya mulai itu kita anggal. Santri dia ada perasa. Oke, itu sesuk radhi blojo, berarti. Mulai sampai ono, iya nak ono wajah tusik kapal sotun pada jam. Nak lagi di musibah itu buat gagah. Ini bapak kulon cerita, bapak kulon murid Badul Salam, dia menangi Pak Arwani, menangi Badul, itu konco. Angger bareng orang di duit, setelah lah di duit kiri, itu masak celananan macamnya, tak ikan jane. Lagi paling tidak, mesti ibu pati. Tapi tak bentuk wesel, ini itu semua mulan turu. Ditambah jalan bapak, lo anak kamu loh. Ini kan, bapak kulon namanya terus hal ini kan. Aku di duit kemal-kemal agak masih ngutang. Lah anak aku lagi lihat ketok gagah, aku kan dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemal ketok gede, ketok ra iso nyaur. Akhirnya ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kiri gak mobil, itu nak utang diutangi orang juta. Orang satu saya tapi uang sana loro, kesak-kesik, ini dewi loro. Uang mesti juga butuh duit gede. Uang tak diutangi, mesti ditanggung di 10. Banyak hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada gue di kiai, di mobil gue. Uang salam dan satu sen. Tapi nak ketok melarang, wah pakai orang mulai gue seneng, ora loro.
wis melarat malah dikei sithik. Logikane kan nek wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup. Tapi hukum sosial berkata lain. Nek wis melarat 20.000 itu malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran yaqta durumul jahidu asniya minat. Wong sing ora ora mongko sahabat sufa itu sugih, padahal do kelaparan. Mergo apa Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katane juga numpak jaran, numpak kuda, dia melok jalan-jalan. Mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok bisa. Pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dewi. Terus wong kafir. Wong kok ngadep yo gagah-gagah. Wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok ana lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, ya pentingnya apa? Ini kan pulau bertanggung jawab secara akademis kemarin dia sih. Itu tentang itu, yang batas pak pulau ngomong, masih nak bantah kemudian itu takok ya, saya pokoknya. Oh zaman akhir hukum kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu dibanding, misalnya ilmu pulau songo, jadi walau perapat, no kritis banget. Mungkin di songo kalau itu takok, jadi orang apa kritis. Ini penting ulama. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut baru rubanan wa asbahu fur. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Itu terus milih damai. Berkurang kira-kira ini penting kolaborasi karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebih. Wong orang di duit belas, orang gagal. Akan murid sekarang dari mati apa wapot, cuma ada nopo. Dari orang mengenai nopo, mati apa wapot. Iya, dunia sepisan kayak mampir mobil. Emang justru suami yang karek mampir mobil itu tidak mau mampir doang orang enak. Justru mau mampir itu enak, terus mampir tidak enak. Oleh salah kaprah itu, salah kaprah ini ada begitu. Sufi itu fi'lul qalbi, bahwa akibat kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya. Dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Pas tawaf itu kesel melayu. Yo ngono isik ta'i, bena tawaf marwah, ta'i artinya melayu. Jajal misalnya sahabat itu pas tawaf nikal weteng mbek ango. Engko ta'i mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah, mereka milih damai. Dulu kitab-kitab lain di karang ulama-ulama besar. Soal karang sampean itu ya saya ini ditobati, paham ya? Mana ini mau dikabdes, diluruskan, paham ya? Mau disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulai Nabi juga. Lu saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milah rambut itu dulu apa? Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nah nyemir sunatnya buat liren, kita merah, kenapa? Jadi sahabat ini ada dua selain amolane wonten aliran an-nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga merang lah. Saiki ditiru nyemir. Nah tapi ana sejarah itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengir, paham ya wis asma, paham ya. Jadi ben tetap ketok gagah kan nyem. Di semir merah, kok penting mau. Semire apa?
Lalu itu ketok garang, itu ketok apa? Paham ya? Nah, tadi ini umat Nabi udah nyemirakan, jadi kan jauh. Termasuk An-Nazir ini kelompok sing cara berpikir sekten ini kudu Nazir baptisnya termasuk yang ngaji apa? Nanti kalau di anak lanang, rambut tua tak keliru, toko tua tak kok, gue mau lagi itu keliru ben. Wah, orang tak pikir tak disemirakan malah saya ini kayak aliran An-Nazir. Nah, nanti keliru ben kok, soalnya kalau ini udah ulama terus masalah ini longgar. Longgar, memang dia anak kok ngameng-ngamengi kukar-kukar anak tinggal gak anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri anak pegawai negeri gua Pak BNE uang jajan duwe misalnya anak kiai cilik dilatih sarongan terus mengi waktu anak pegawai negeri kata bapaknya bergaji tetap itu waktu ma'arif BNE rambutnya kekeliran gua untuk pangeran Maria anak kula dua aja tak ngono, itu kan masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarongan, ketunan, boleh meler. Nah, itu malah dadi nyai itu. Ketunane sunat, sarongane meler itu. Lha boten iki tenan. Ndak boleh, Islam tidak boleh. Harus kita gak. Ben ora disepeleni. Benar ana ngomong kiai bilang tahlilan seneng bentau mangan enak kiai sudah merasakan seneng bentau mangan kiai. Dia tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad bin Muhammad meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan bermoloro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul muljahidu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang semua bupati potongannya juk sangono sampai bergening power di. Jadi apa nak imong karena semua potongannya juk sangu apa nak imong kan di. Pikiran bupati ngapain asistennya semua orang di pikiran itu. Dia nak tekok gua gak potongannya setengah PD mau untung mikir. Begitu rumah potongannya kok udah untung loh bahaya. Ini so berjaya dan bisa tawar menang. Paham ya? Tekok kesakit terus mualan kabel kan terus pikiran bupati tanggung di ber. Enggak, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Besok kok gua gak. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan penting. Tapi nak tekan wis melas kan enggak tak sangoni ra. Napa? Sampeyan cerita tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Bakholil Bisri, Abai Gusmus. Saya itu kenal baik sama Gus. Dia kenal namanya pakai tonggo. Itu kan di desa keluarga kan. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nomor. Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku mlayu. Dene Pak Sepeda wong yo mlaku. Saking mulia. Ya aparat negara kan saking niku ki Bisri niku apa dadi lho. Saking kepengin nyanyi niku nak pambinan, nak jajan di nggono santri. Tangane dikanan. Dadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu dikanan. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno, nak sing di asisten ora pejabat kok. Kiai ora. Jadi itu aja diri, maksudnya kalau kalian ulama termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi orang ilmu nih, kalau orang ilmu nih, paham ya? Lu kalau kangen-kangen lu, tenang. Kakak pulau nanti jadi wakil bupati, pejabat ini mulia neraka rumah, baru untung aja kan tinggalan tinggi. Tapi dia benar jadi kalau aku bawa wakil bupati lah cek mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pet yang gak ada apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka.
Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya. Bukan musibah, paham ya? Dan aku mau mulai ngomong lunak-lunak, ngomong kuar-kuar, nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan? Paham ya? Tapi kalau buat menyarankan teman-teman peneliti, betul di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu, jadi tidak ada. Kalau yang enggak secara pribadi sederhana. Itu begitu. Apa dulu yang manakib? Ketika khalifah datang Tuan Abdul Qadir, itu rasa berdoa. Nanti lugu bagi jalasa ala kursi nopo alim, lugu di kursi sing dhuwur. Ya beda kan, ya pejabatnya yang kita orang tamu nih. Sama tak ceritani, Imam Malik itu lama paling angkuh. Imam Malik, radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan dengan Khalifah Harun. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya dua anak yang kepengen kan ngaji tentang Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak, al ilmu yu'tal ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen lho apa? Akhirnya kalau disuwakno Harun ar-Rasyid. Iku Imam Malik tetep nunggu terus tidur, mboten medhit. Biasa malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku setengahnya ngongkon anak Sultan kon nggawa ketele kok. Jadi anak Sultan Harun Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai dek tangan. Jadi hanya muka dengan sikile ora mentolong. Sikile kadang buku di seno ora mentolong. Iku disalahno Imam Harun Rasyid terlalu nyalahno. Nak kue wis dadi nglayani si wajah ya kayak tangan, gue nglayani pisan tak numbah di. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Jika kehormatan Imam Malik, itu rakalah dari kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mau buka pintu loh rata. Iya itu buka pintu dhewe karena mobil error sumi apa percobaannya silpa buka aneh-aneh waktu. Lalu lagi cerita apa itu kenapa kiai atau pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar ke error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka saat ini turun, mereka wes error, bukaannya aneh lega. Ini cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, mudine lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu lama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang tuan Harun ar-Rasyid yang ini buat ya ibu bupati kalah ten. Aku lo nak ubi ya. Ya ini gitu jajar mah, gitu ya. Ini nak mulai Rabu biasa, mulai ini biasa. Udah biasanya kan adil satu-satu. Nah kalau mulai Rabu tenanan, mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kata semua. Begitu juga Imam Syafi'i. Ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal nulung mau marah ke ono. Pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, yang nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Karena ini butuh hormat, kan? Fungsi-fungsi wong ini. Mana nabi lah, ngomong miskin tidak ngamen. Allah mahi ini miskinan, wa abid ini miskinan, wa surni di zumratil. Itu internal, perilaku nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh nabi kita gagal. Paham ya? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut Baturbanan wa asbahu terus diabadikan lewat syariat nak tawak kudu ar-romal itu melayu ngecek nak sa'i kudu lari-lari
Itu sejarah ibn para sahabat gak dianggap kelapa. Ini penting kalau aturakan, itu salah kata. Malah kadang itu orang pakaian suwe, dan kita juga juga dipamer lewat pagi suwe. Lalu juga misalnya kita di satu saya juga ada orang kafe ya, kalau kita juga karena kita rapi dulu. Pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan juga kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua ya kita juga. Nganggo kami itu ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer juga tinggal waktu berapa bermanfaat. Gitu kan. Mulai ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketuakan terus kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau bersedekah. Ini penting kolaborasi karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Bukan terus ini. Laqad bitawul fitnah min qablu wa qallahu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhara amruhu wa hum karih. Laqad bitawul yektine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnah ing fitnah min qablu saking sedurunge. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadimta teko sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol ladulan molak-malik sapa munafik laka mari sira al-umura ing pira-pira perkara. Manane ada tegese bolak-balikno sapa munafik al-fikra ing pemikiran, sikai jika ing dalam mereka daya sira. Wa ittolidini kalan batalno agama sira. Ini ku orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad itu pendatang, mereka penduduk supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang kok mimpin penduduk hingga sentimen-sentimen kederaan bang akhirnya mereka nganggap Nabi itu problem itu yang disebut yaqulu nalair roja'na ilal madinah la yukhrijanna la'adu minhal hatta jahat hingga terkopal hakko kebenaran ayu nasru teksib pertolongan wajah lan dadi agung azza tegese agung apa amru ya apa agamane Allah diru tegese agamane Allah wa hum da munafiqu karibuna iku gedhe kabeh lagu mari iki lahas pada kalau mongko mandi sapa munafik di dalam hak zaliran ing dalam zaliri perko kalah wa min gumnan setengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala tastin idzal mbok ngekeki dari sira Muhammad li maring ingsun fitakhulufi ing dalam ora perang wala taktin nilan ojo minna sira Muhammad ni ingsun bahwa teman man sing minal munafikin iku aljad bin qais qala la nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jilad bani asfar halaka ana ta iku duwe sira fi jilad bani asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi bani asfar faqala mau pengucap sapa jad bin qais ini satem ingsun muhrimun wong sing kesemsem binisa lan pira-pira wadon wa salan kuatir sapa ingsun in raaitu lamun ningali ingsun nisa banil asfar ing wadon-wadone banil asfar Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa banil asfar fa astatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun kala dawuh sapa wa taala ala bil fitnati sakotu ala ini wa fil fitnati ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun kita perlu iklan ngari wa quri'a sakotu wa inna jahannam lan ta'ala neraka jahannam lamu khitatan liktine ngliputi dil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kemujud lagu kedue kafirin an hasanging jan. Iki lho terangno iki masalah napa wong wedok iki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir.
Aman sering lihat di TV namanya sinten Pak Kures. Itu kalau senang karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, dia memang juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malaka. Jan bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Kamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang ning India wae, ben dokter perang. Wah, kegodong nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Ben dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah di Malaka. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, juga seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka tetap butuh pendali. Jadi tidak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa. Kumpulan apa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki ruang sing wong sing terlalu ketat-ketit. Kulo setuju nek perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnatin apa? Perempuan sudah sunatullah perempuan mesti macam. Yo mesti seneng berkelompok. Warisan, PKK, kok senang berkelompok. Saat semua dia tidak mau karena takut fitnah, mereka tetap undang yang lain. Dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tidur sholat, tapi malah apa yang terkenal kayak gitu, malah ngilangi penyakit itu. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah membagi kelompok perempuan, ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Ya paling enggak misalnya orang mati dino, raiso turu tetap mungkin. Mereka nih ngomong elek, ini gue saja ramah, pas pengajian sih ramah. Ini ngomong banding diri gitu. Tapi ini memang mesti mana kan? Kalau bolak-balik ngaji matur, kena opo wali songo dhisik gelem rabi putri Cempo, bahkan gelem rabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Tadi sama tak bedhei, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai margi ra pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wedok lu ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kabeh dirabi, iku bagi-rabi iso jilbaban. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset neng kiai anak itu celuk neng, yo terus jilbaban. Meleset neng wong fasik, generasi fasik berlanjut. Mulai waktu itu bingung no, sing darani wong ora oleh rabi kok wedok nakal. Mergo kuwatir kadang ana pelajaran. Tapi fakta juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih mendikat An-Nisa. Memang paling pelik. Ulang itu pernah latihan nyai ini didhawuhi ibu. Paling angel mimpin cawe itu. Memang paling angel karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang yang mari fitnah, latah ini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya masjid taklim, fatayat muslimat Aisyah. Masih masjid taklim sih pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep tak urusan. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah niku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo boten terus menyarankan orang yang musuh kumpul malah sibuk kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak juga apa napa? Meruntuh. Jadi gak juga apa malah napa? Itu aja kita terkenal ketua UI, ketua NU, ketua Surya. Itu aja pernah bahas kalau kali paling.
Iku wonten keluarganya jadi kiai di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga begitu. Barang pamit waktu. Jadi ini cerita pamit nyai di Jakarta. Aku aneh kita mau cerita. Pokoknya siap salaman dulu itu. Oh, repot. Kalau kiai top terkenal salaman dulu itu jatuh. Belum salaman belum. Umpama salaman dulu itu maksiat itu jujur maksiat. Tapi mulang yo toat itu sudah nak toat boleh. Mulangi majlis taklim gue kayak tekor toat 10, salah ngomong itu gue kayak maksiat loro yo loro baik 8 yo. Jadi yang itu enggak adil. Kalau itu salaman itu. Kalau memberi skor yang adil, kalau nggak setuju, misalnya salaman itu gue maksiat, oke setuju. Tapi skornya berapa? Yang jelas Allah di tradisi nak elek ditulis itu. Itu hadisnya sokan. Nah apa ditulis 10? Ini hadis sokan. Berarti pakai salaman skor itu. Maksiat apa? Pas pengajian skor 10. Berarti itu. Lah cuma berarti songo rawan musnah mergo mulai iso turu. Terus SMS itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan tak alamat. Lha itu kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho sing suwari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok ambisius ya. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara bermenajer mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek cek banding tirek. Lho memang masalah perempuan misteri itu kan susah, diputuskan susah. Wong wedok sing patek-patek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu itu kan karek wong lanang. Nak santri wani ngerabi ya dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal ya ngono terus. Paham ya? Mane nek kudu hujan ono cerita, bener ora tapi ono cerita, ono kitabe. Kan kudu hujan. Ono wali ra tau disoblan, tapi wis warga iku ambek pengeran ditahan. Gusti, napa alasane dirasakan kulo ora tau maksiat? Kemudian sitok. Oh, bukan ya, gara-gara bikin kita tuh nyolong kita. Cara gue bikin paket kan nyolong paket. Sampai ke situ. Iya, ada suami istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu, toh. Yang 3 berarti tidak di. Karena saya roket kan walian, dibutuh kita butuh warga. Apa yang butuh warga? Butuh terlantar kok. Untung ke rabi mau itu, tidak butuh warga. Cara papat, mesin rokok. Pas sakit sih, antara orang itu itu kok punya papat. Diwalik, apa? Nerangkan orang itu kok punya apa? Papat. Itu memang, Nabi itu sampai wafat itu masih muni analisa. Bapak pulau itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru pulau kayaknya itu paling sering. Memang masalah misteri. Putri di pondok itu kan repot. Orang di pondok yo nakal. Di pondok sendiri udah bisa dia mewarnai jihad sebagian memwedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katoan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anaknya diceluk Gus. Tapi sekali dirabi wong nakal, anaknya jadi artinya nak kowe gak gelem rabi cai, iku memberi peluang saya itu dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng katoan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri iki. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anake wali. Yo mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng dhewe napa tem. Niku songo turunan kae lho. Niku tiang-tiang sing keten sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi. Ono sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim mumin saya. Jadi saya Ibrahim iku sangka turunan amat.
Saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong kok Abu Bakar. Zainab anake Jabes. Sofiyah binti Huyai anake tokoh. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir itu Afrika. Napa? Afrika saiki terbelah sangat menendi. Jadi Nabi bergiliran menjadi Maria itu dinyak di bojo-bojone. Nabi kula mungkin dalu boten purun jenengan kumpuli, jenengan berkumpul napa? Maria. Sing darane napa? Sampai Nabi itu terterar di bojo-bojo sing dhuwur-dhuwur sing derajat. Sampai spontan muni ngono ora bisa napa. Lha iki bicara teman-teman. Sampai akhirnya jadi asbab nuzule ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngarangno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi. Jadi ape ra ngumpuli Maryam meneh, mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofiyah dan Zaid. Artinya nak wong soleh kaya Nabi karena bojone songo berarti nyolahno wong songo. Tapi nak kaya Ruben bojo sitoke dadekno neraka, apa meneh bojo papat malah diwiling neraka. Karena itu nyoleh wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerantar wong. Ini masalah perempuan susah. Kulo nanti diskusi kalian guru-guru kulo. Sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si malakan. Kowe roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong PNS. Maksudnya kowe cara radio yo gak modali wong PNS bener. Sementara kowe ning omah di bojo gemprot, judes, kere, sempurna, napa? Eleke napa semu? Berhubung kowe kiai dia kepapa, kadang wong iki tertarik, wong nek rondo napa terus. Lu tak gede Aadin mau wayah jatuh. Indonesia itu kan dulu, Aadin jatuh karena poligami. Yang bikin MJ karena apa? Banyak sunnah begitu. Ya cara kalau Aadin poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model itu seneng. Ibu itu, apa artinya suka kan terus gitu dia akan ngeluh ya. Itu memang masalah perempuan itu masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Karena memang ya kita garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis. Ini macam terwet. Ngadepi wong wedok pancen paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama maksud saya gitu. Nah, sebab itu just ben koes di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendak wae wong wedok, mari kula fitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati saqatu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan wartawan lisan dinah kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Kok sing pidato malah kiai mubalek badut. Misalnya utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam tak mestine. Atau berhubung kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Kode saat kowe ditonggo pakaiane ketat gak Islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai belum wong kok kancanan wong nakal. Lho iso ora gelem ngancani. Lho boten ter, jadi hukum lho kula takut. Enggak kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha iso ora gelem ngancani. Angel. Mane dirnako istighfar banget. Mulan jadi kiai kadang istighfar, kalau istighfari kata istighfar. Kalau istighfar kalau selingkuh ya ora pantes. Memang masalah istighfar itu menenangnya. Artinya kowe ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Ora blas ketika dekne dadi wong fasik yo haram kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, lho pikir aku ora rapi. Ora kudu rapi. Seneng kok terus pikir ate. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu betul dirapi. Nak dirapi jangan. Yang bojomu
kowe rong poligami bojomu wanine ra karuan, mergo rumeng ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute apa? Buyute wan. Mane Nabi badhe wafat sampe ngendikan andika napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyalek, iya tetap malah menarisan. Itu gunanya opo warisan? Jika mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ada beresiko, itu menghadapi apa? Mungkin bingung. Menghadapi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan. Sampai wasiat, istausu bin nisa apa? Khairah. Bagian riwayat Nabi pas bagi kabut dia sempat ngendikan umati anisa mau perintah masalah anisa. Kau sekali bener baru kayak luar biasa karena punya rahim perempuan punya apa? Sekali bener selawat. Gampang tertentu. Wong itu nakal atau sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu jadi wong apik anak turunnya langsung jadi orang. Coba orang timur orang Irian Jaya itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wes anak turunnya jadi Islam. Tapi pas pacaran dengan Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong? Tapi kok ra dipacar dari lalu dakwah. Nyatanya cara dirabi anak turunnya jadi Islam kan. Itu memang masalah. Anak kiai rabi mahasiswa Kristen kok ada anaknya jadi Islam. Pacaran dan mau bapak. Mereka untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong. Masalah wong itu aneh. Si Dina mana aja bukan sakit, Ali dia bukan sakit. Kue apa yang ditakoi dia cukup mau kok, corong sarah apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan mas. Sampai Quran atau surat An-Nisa itu, orang surat Ar-Rijal. Paham ya? Quran itu nganti orang surat apa? Bener ada surat Al-Isra. Memang misteri. Paham ya? Ini kalau aturakan. Nah termasuk teori wau. Nak rano sing dakwah, ini malah nakal kan. Kudu ono sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Tapi nak orang gelem ala bil fit nanti napa? Sah. Mulane sing ekstrim yang misalnya Nabi salaman mbek wong itu terus sampai langsung gak hormat. Oh, kok tahu salaman mbek wong itu. Itu berlebihan. Nah, sampean imane bener wajib. Pengajiannya kayak skor 10. Salam ya kan wong itu kayak skor 3. Jadi jadi besok nomor. Tapi syaratnya ojo berkelan. Wa inna jahannam lan tak neraka jahannam lamun sitotun nyektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah orang manggon ini kemujud baru mesti kafirin anda saking jahannam.